Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kartika, teman-teman. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang PPh pasal 23 mata kuliah perpajakan. Pokok bahasan PPh pasal 23. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum PPh pasal 23, pemotong PPh pasal 23, subjek dan objek pajak PPh pasal 23, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23, perhitungan PPh pasal 23. Pengertian dan dasar hukum PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dasar Hukum PPh Pasal 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Peraturan Pajak Penghasilan, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang objek pajak, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP strip 395/PJ/2001 tentang perbedaan tarif pajak. Pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Selanjutnya yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris PPAT kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Subjek dan objek pajak PPh pasal 23. Penerima penghasilan yang dikenai atau subjek PPh pasal 23. Wajib pajak PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dikenai atau objek PPh pasal 23 yaitu dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Yang empat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong. Pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua,
Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri koperasi, BUMN, atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen dari laba ditahan dan PT, BUMN, BUMD memberi dividen 25% dari laba disetor. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dari kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya, setelah bulan saat terutang pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong PPh pasal 23 harus memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pasal 23. Menghitung PPh pasal 23. Rumus PPh pasal 23 yaitu PPh pasal 23 sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Kalau untuk menghitung dasar pengenaan pajak itu sama dengan jumlah bruto penghasilan. Untuk tarif PPh pasal 23 ada dua jenis yang dikenakan pada pajak penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek pajak PPh pasal 23. Dividen yang diterima oleh PT, BUMN, BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenai pajak final. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang dikenai pajak 15%. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan dikenai 2%. Jika penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK titik 03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Contoh perhitungan dasar pengenaan pajak.
Usaha catering menyediakan makan siang 500 paket selama 3 hari dengan harga 25.000 per paket untuk pembeli. Nah, penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak itu dapat dihitung 3 dikali 500 dikali 25.000 sama dengan 37.500.000. Kemudian, PPh pasal 23 yang dipotong dari pembeli adalah 2% dari dasar pengenaan pajak, yaitu 37.500.000 sama dengan Rp750.000. Untuk dasar pengenaan pajak, selain catering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk poin-poin berikut. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Yang terakhir, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atas biaya yang telah diberikan kepada penyedia jasa pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Contoh perhitungan PPh pasal 23. CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai 1.000 per lembar. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya, kan sama dengan jumlah bruto dividen, sama dengan 1.000 dikali 5.000. Hasilnya 5 juta. Untuk PPh pasal 23, sama dengan 15% dari tarifnya dikalikan dasar pengenaan pajak sebanyak 5 juta, sama dengan 750.000. Contoh yang kedua. PT Ceria meminjam uang dari PT Langit Biru sebesar 150 juta. Dalam pinjam-meminjam tersebut, disepakati jangka waktunya 2 tahun. Bunganya 17% per tahun dibayarkan setiap 6 bulan, Juli dan Desember. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Untuk dasar pengenaan pajaknya, sama dengan 17% dikali 150 juta dikali 6 per 12 sama dengan 5.250.000. Sehingga PPh pasal 23-nya 15% dikali 5.250.000 sama dengan 787.500 rupiah. Contoh perhitungan selanjutnya. Hakim dan rekan memberikan jasa penyusunan internal audit pada UD Wahana. Nilai kontrak yang disepakati adalah 170 juta rupiah. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Untuk dasar pengenaan pajaknya sama dengan 170 juta. PPh pasal 23 sama dengan tarif 2% dikali dasar pengenaan pajak sama dengan 3.400.000 rupiah. Contoh yang keempat, jasa boga catering melakukan transaksi penyediaan catering kepada BLK dalam bentuk penyediaan paket berupa snack dan makan siang. Selama 5 hari dengan 200 peserta seharga 60.000 per paket. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Untuk menghitung dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto. Jumlah bruto di sini yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Sama dengan 5 kali 200 kali 60.000
sama dengan 60 juta. Untuk PPh pasal 23 sama dengan tarif 2% dikali dasar pengenaan pajak 60 juta, sehingga PPh pasal 23 di sini adalah Rp1.200.000. Untuk contoh kasus, di sini disediakan soal dan langkah-langkah untuk menjawab, sehingga teman-teman dapat mempelajari contoh kasus berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.